Saatnya 30 hari bercerita. Belajar bersama melalui cerita luar biasa. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Hasanah, balik lagi di 30 hari bercerita. Di 30 hari bercerita kali ini, kita akan membahas tentang sebab musabab turunnya salah satu ayat Al-Quran yang paling mulia, yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Ayat kursi diturunkan pada suatu malam setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Surah ayat kursi dibawa oleh beribu-ribu malaikat untuk diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Mengapa sampai dibawa oleh beribu-ribu malaikat? Karena ayat ini adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, sehingga para malaikat mengiringinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keagungannya surat ayat kursi, iblis dan setan pun gempar, sebab ayat ini akan menjadi penghalang usaha mereka untuk menggoda, mengganggu, dan menjerumuskan manusia. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Tasbit sebagai juru tulis untuk segera mencatat dan menyebarkannya kepada seluruh umatnya, agar bisa diamalkan dalam kehidupan mereka disebabkan keistimewaan ayat ini. Dalam riwayat yang lain, diceritakan ayat kursi diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan diiringi oleh 70.000 malaikat pada suatu malam ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ayat kursi berisi tentang keesaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mutlak. Ketika ayat kursi diturunkan kepada Rasulullah SAW, keadaan bumi bergoncang hingga terjadi gempa di mana-mana. Setelah itu, diriwayatkan juga pada saat turunnya ayat kursi terjadi gemuruh yang sangat besar, bahkan sampai mahkota para raja terlepas dari kepalanya dan jatuh ke bumi. Karena kejadian itu, ketika turunnya ayat kursi, bukan hanya manusia, bahkan para setan dan iblis juga sangat ketakutan. Dan inilah bentuk kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepadanya, ayat apakah yang paling agung di dalam kitabullah? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sahut Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut, dan akhirnya Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau akan dilelahkan oleh ilmu wahai Abu Muzir, sebutan Rasulullah kepada Ubay. Rasulullah melanjutkan, demi zat yang jiwaku dan di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang selalu mensucikan Allah atau Al-Malik di sisi tiang arsy. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi menjelang tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim atau mengutus malaikat untuk menjaganya sampai pagi, dan setan tidak akan mendekatinya atau mengganggu sampai pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tak ada penghalang baginya untuk masuk surga selain kematian. Hadis Tabrani An-Nasai. Bacalah ayat kursi saat keluar rumah, insya Allah malaikat akan menjaga dari semua sisi. Bacalah ayat kursi saat masuk rumah, insya Allah kemiskinan tidak akan menimpa. Bacalah ayat kursi setelah berwudu, insya Allah derajat kita akan dinaikkan. Bacalah ayat kursi saat hendak tidur, insya Allah malaikat akan menjaga sepanjang malam. Bacalah ayat kursi setelah sholat, insya Allah jarak antara kita dengan surga hanyalah kematian. Dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha kekal,
lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Baqarah ayat 255. Sobat Hasanah, mungkin sebagian dari kita sudah hafal ayat kursi dan sudah tahu juga beberapa manfaatnya membaca ayat kursi. Namun, apalah kisah ini sebagai pengulang kaji agar kita lebih mantap dan istiqomah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup itu saja cerita kita pada kesempatan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita luar biasa selanjutnya ya di Balai Baca Hasanah Official. Dan bantu kami mengembangkan channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.